Halo, assalamualaikum teman-teman Jajilogi. Apa kabar? Doain pastinya pada sehat keluarga ya. Akhirnya Gias 2024 mulai juga nih dari bulan Juli. Biasanya kan Agustus ya. Nah sekarang karena Juli, senangnya adalah saya akhirnya bisa ikutan. Setelah kalau Gias tahun 2023 sama sekali nggak bisa datang karena pas lagi balap ASCR. Nah tahun ini ada yang spesial, salah satunya di booth Subaru. Jadi mungkin untuk yang video pertama Gias 2024 nih, saya pengen ngajak lu untuk keliling di booth Subaru, ada apa aja ya. Yang pertama, dari ujung kiri ada Subaru BRZ-nya Zico nih, yang bernama BR Zico. Ini keren banget sih, menurut saya tampilan dari body kit-nya sampai ke livery-nya benar-benar keren banget ya. Nah, Zico kemarin baru aja menjadi juara umum untuk di 1GP yang Southeast Asia Series. Keren banget, jadi nggak cuma mobilnya yang tampilan keren, tapi ternyata juga menjadi juara umumnya ya di tahun 2024 ini. Asik banget. Nah, tapi selain itu teman-teman, di Subaru ini juga ada varian terbaru untuk yang BRZ-nya, yaitu untuk varian yang STI-nya. Jadi ini dilengkapi dengan banyak STI performance parts ya. Dari mulai yang di bagian eksterior sampai ke bagian interiornya juga banyak yang berlabelkan STI nih. Selain itu teman-teman, jadi Subaru di Gias 2024 juga ngerilis beberapa varian baru yang limited edition dan bertemakan adventure. Karena kalau kita tahu sekarang itu Subaru sebenarnya gennya itu bukan sekedar motorsport saja ya, kayak misalnya rally dan lain-lain, tapi juga gennya adalah adventure, di mana banyak model dari Subaru itu digunakan untuk kebutuhan orang melakukan aktivitas outdoor. Nah, makanya sekarang di sini ada adventure series dari mereka. Pertama, yang ada di belakang kita, ini adalah Subaru Forester Adventure. Kalau kita lihat dari sisi eksteriornya, ada beberapa bagiannya yang dikulik oleh Subaru sehingga lebih memperlihatkan lagi kesan maskulinnya, kesan kayak, wah ini emang benar-benar cocoknya untuk digunakan adventure. Jadi memang bagian-bagian mungkin yang tadinya finishingnya itu adalah chrome, sekarang udah di-delete chrome-nya, banyak sekarang menggunakan aksen-aksen warna hitam, sekitaran warna piano black dan sejenisnya yang ngebikin mobil ini jadi terlihat lebih maskulin lagi. Nah, di mobil yang Forester Adventure ini, yang paling menarik buat saya adalah ban dan velgnya. Jadi udah pakai ban AT teman-teman, ukurannya adalah 235/55R18. Sementara velgnya ini yang luar biasa. Jadi nggak tanggung-tanggung ya, Subaru masangin Forester Adventure ini dengan velg braid full race A, yang mana ini adalah diameter 18 inch dan dengan warna anthracite grey. Yang menurut saya sangat masuk banget, lebih terlihat maskulinnya kayak saya bilang tadi, tapi di satu sisi nggak terlalu kelihatan racing banget gitu, nggak terlalu kayak rally banget. Karena kalau kita ngelihat velg kayak braid gini kan emang gen balapnya tuh kuat sekali. Tapi dengan penggunaan warna anthracite grey-nya, menurut saya ini jauh lebih masuk, jauh lebih sinergi dengan warna keseluruhan body Forester Adventure ini. Nah, kemudian teman-teman, ini yang nggak kalah menarik, jadi di Subaru sekarang juga menampilkan Subaru Crosstrek Edition yang Adventure atau Crosstrek Adventure, di mana senang juga untuk Crosstrek ini terinspirasi dari Crosstrek yang saya gunakan ya. Jadi banyak bagiannya yang sudah dimodif untuk keperluan kalian adventure. Pertama, yang paling kelihatan adalah untuk bagian roof rack-nya. Jadi buat bagian roof rack-nya, ini sama dengan di Crosstrek saya, yaitu menggunakan roof rack yang dibuat oleh Maxford dan khusus untuk Subaru Crosstrek. Makanya kalau kita lihat, dia secara garisan untuk sampingnya sini, ataupun dimensi secara keseluruhannya itu benar-benar fit ya, benar-benar ngepas untuk Crosstrek. Selain itu teman-teman, jadi di beberapa bagian di mobil ini untuk eksteriornya ini juga sama, udah di LED chrome juga, udah ada bagian-bagian yang dihitamkan supaya aksen adventure atau aksen maskulinnya bisa lebih kuat lagi. Nah, buat bagian ban dan velgnya sama nih. Jadi kalau misalnya kalian ambil yang Crosstrek Adventure ini, buat ban dan velgnya udah model atau setup seperti ini. Buat bannya, jadi ini udah pakai ban AT ukuran 235/55R18. Sementara untuk velgnya menggunakan metode MR502. Yang dipakainya adalah warna hitam.
Jadi menurut saya sih kombinasinya oke banget. Sebagian aksen di mobilnya udah lebih dihitamkan, plus dari velg metodenya juga pakai yang warna hitam. Jadi overall gitu buat kita pakai adventure-nya itu lebih nggak terlalu kelihatan mobilnya manis ya. Karena kalau kita ngomong standar dari Crosstrek ini terlihat manis, terlihat kayak mungkin untuk sebagian orang tuh kayak kurang gahar gitu, kurang garang. Tapi dengan ubahan yang ada di Crosstrek Adventure ini, kayaknya kalau misalnya kita ajak buat adventure, buat outdoor activity, udah lebih masuk nih stylingnya. Nah teman-teman, dan yang terakhir, ini yang mungkin agak lain nih. Jadi di booth Subaru juga ada si Subaru Crosstrek Adventure merah ini. Yang mana tampilannya, displaynya bener-bener beda dari yang lain. Jadi nggak cuma dibikin seakan-akan nih lagi di alam gitu ya. Dari mulai backgroundnya, terus juga bagian bawahnya, tetap ada tanah, pasir, dan tumbuh-tumbuhannya. Tapi juga mobilnya dibikin kotor dulu sebelum masuk ke dalam ICE BSD ini. Wah, ini kayak mimpi jadi kenyataan juga ya. Bisa ngedatengin, bisa nampilin mobil yang saya gunakan sendiri ke atas panggung seperti ini dengan display yang wah. Yang mana itu dia menjadikan mobil Subaru Crosstrek saya ini agak beda dari yang lain. Karena ternyata habis udah muterin dari hall 1 sampai hall 11, satu-satunya mobil yang kotor, yang dekil lumpuran cuma mobil ini aja. Terima kasih banyak nih buat kesempatannya dari Subaru Indonesia. Jadi sedikit cerita teman-teman tentang konsep modifikasinya. Jadi dari awal waktu saya beli di bulan Januari 2024, itu emang nggak langsung saya modifikasi kan. Saya pakai dulu dalam kondisi standar, mau itu nyobain harian atau nyobain juga untuk off-roadnya. Karena satu sisi saya pengen nyobain juga dalam kondisi standarnya, kira-kira kemampuan off-roadnya gimana, buat kita pakai outdoor activity gimana rasanya. Dan setelah itu barulah dimodif seperti ini. Konsepnya overland, karena emang pengennya dipakai lebih banyak untuk kayak outdoor activity, atau road trip kemana misalnya, camping di mana misalnya. Tapi tetap saya ninggalin sedikit ciri khas mungkin ya dari modifikasi yang saya lakukan, yaitu walaupun konsepnya secara keseluruhan ini overland, tapi untuk bagian velgnya tetap dengan style rally teman-teman. Nah, jadi kita mungkin akan bahas dulu dari bagian depan. Kalau kita ngomongin bagian depan, ini yang berbeda adalah tambahan bumper pipa yang mana dibuat oleh bengkel Exitos. Jadi bumper pipa ini juga emang sekarang tersedia kalau teman-teman yang pakai Crosstrek pengen juga dipasangin bumper pipa ini, yang mana fungsinya dia untuk melindungi bagian depannya, tapi satu sisi karena dia menyesuaikan sama lekuk bumper dari Crosstrek, jadi nggak terlalu kelihatan terlalu keramaian atau terlalu intimidatif gitu. Nah, terus ada tambahan 4 buah lampu di sini. Ini adalah keluaran Vision X. Ini adalah lampu LED, tapi saya sengaja pilihnya yang modelnya bulat karena kalau pakai model yang LED light bar panjang itu kayaknya agak terlalu futuristik gitu, agak terlalu modern. Di satu sisi saya tetap pengen ada aksen klasiknya, makanya saya pakai yang modelnya bulat lampunya ini. Nah, kemudian ini di bagian kolongnya juga masih ditambahin pelindung, yaitu keluaran dari Exitos, atau kita bilangnya skid plate ya. Jadi skid plate-nya yang ada di bawah itu untuk melindungi bagian mesin, transmisi, sampai ke bagian belakang untuk kayak tangki BBM-nya juga dilindungin. Jadi ya kita buat kayak adventure, ke track off-road tuh lebih tenang ya, bagian kolongnya tuh lebih terlindungi dengan proper. Geser ke bagian samping teman-teman, jadi di sini juga ada tambahan side guard ya, atau rock slider. Side guard ini fungsinya adalah untuk melindungi bodi bagian bawah, bagian samping yang ada di posisinya atau letaknya di bawah sini. Karena kalau misalnya kita off-road, kita ada aja yang namanya resiko misalnya terkena batu, atau terkena misalnya tunggul pohon, dan lain-lain. Yang mana itu untuk kayak di bagian samping mobil sini kan rentan teman-teman, karena biasanya dia cuma pakai side skirt plastik aja. Jadi itu dia kita tambahin side guard. Nah, satu catatan tambahan, jadi side guard ini belum tentu juga sebagai footstep. Jadi kayak di mobil ini, dia itu fungsinya benar-benar untuk melindungin aja. Kalau kita pakai buat footstep,
Pertama, pijakannya nggak terlalu besar. Kedua, buat apa juga? Kan mobilnya juga nggak tinggi-tinggi banget gitu. Jadi, bukan untuk kita mijakan kaki sebelum masuk. Hanya sekedar buat melindungin aja bagian samping. Dan ini juga sama keluaran dari exhaust. Geser dulu ke bagian atas, jadi saya juga nambahin roof rack di Crosstrek ini. Roof rack-nya keluaran dari Maxford. Dan ini ada tulisan atau logo Crosstrek-nya juga, karena memang ini adalah roof rack keluaran Maxford yang didesain untuk body Crosstrek. Jadi lekukannya itu benar-benar segaris, benar-benar sesuai sama bentuk atap dari Crosstrek. Terus juga ukurannya pas jadinya ya. Soalnya kalau kita pakai yang universal, kadang-kadang tuh suka agak kekecilan atau kegedean. Yang mana jadi ngeliatnya tuh kayak ada yang kurang. Cuma karena Maxford ngeluarin juga yang untuk Crosstrek, jadi benar-benar fit gitu, bener-bener ngepas banget. Dan ini aluminium, bobotnya ringan, hanya 20 kiloan. Jadi untuk kita pakainya, handlingnya juga masih enak teman-teman. Kayak body roll-nya gitu, tidak terlalu terpengaruh secara signifikan. Dan yang teman-teman lihat di atas, ini adalah barang-barang yang saya bawa kalau lagi camping. Ini ada TJM box, atau kotak penyimpanan buat segala macam barang. Cuma kalau yang di atas ini, saya isi barangnya lebih yang enteng, teman-teman. Karena itu yang menjadi tips juga ya. Jangan lupa kalau misalnya kita kayak lagi camping, bagian yang atas ini, itu kita isinya lebih ke yang enteng-enteng aja. Sementara kalau ada yang sifatnya lebih berat, baiknya ditaruhnya di dalam. Dengan posisi yang lebih rendah, jadinya body roll-nya nggak terlalu terganggu banget. Kemudian di bagian depannya, ini ada satu hal yang unik. Ini kemarin teman-teman saya juga pada bilang kayak, wah, oke juga ya, benar-benar nggak terlalu kepikiran. Ada orang pakai Subaru, habis itu ban serepnya ditaruh di atas sini. Ya, jadi kalau ban serepnya taruh di atas gini ya, di roof rack ya, konsepnya tuh lebih kayak safari overland gitu. Tapi emang buat saya sih menarik sekali. Hanya dengan kita naruh di atas, rasanya tuh mobil terlihat jauh lebih unik dan kayaknya apa ya, greget gitu ya teman-teman ya. Jadi itu dia, saya taruh posisi ban serepnya di atas sini. Dan ngomongin untuk velg dan bannya, jadi di Crosstrek merah ini saya pakai velg keluaran dari Brad Wheels yang dibuat di Spanyol. Dimana Brad Wheels ini sebenarnya adalah velg yang banyak juga digunakan di balapan atau di motorsport. Mau dari itu rally Dakar sampai WRC dan lain-lain, banyak juga yang menggunakan velg Brad ini. Dan satu hal yang saya suka, Brad ini kita bisa custom made. Kita benar-benar bisa pesen walaupun hanya satu set, misalnya mau ukurannya seberapa, warnanya apa, mau ditambahin tulisan apa, enaknya bisa di Brad. Jadi kayak di mobil Crosstrek ini, saya pesen spek yang khusus emang untuk di mobil ini teman-teman. Yaitu ukuran 16x7 dengan offsetnya yang ada di sini yaitu 30. Nah, jadi spek ini teman-teman sebenarnya juga kalian bisa ngewujudin ya, bisa ngedapetin juga. Mau itu kita ngomongin nanti kalian pasang di Crosstrek atau di mobil lain, itu dia yang saya lihat dari Brad ini menjadi satu kelebihan juga. Di luar dari emang bener-bener kuat dan juga tampilannya ganteng banget. Nah, sementara untuk bannya, saya pakai BF Goodrich All Terrain KO2. Ukurannya 215/70 R16. Nah, dengan ukuran segini, teman-teman, sebenarnya dengan Crosstrek-nya itu standar, nggak ditinggiin, itu sebenarnya udah bisa masuk. Cuma ukuran ini sebenarnya lebih optimalnya itu kalau mobilnya ditinggiin sedikit. Makanya di Crosstrek saya udah dipasang lift kit atau suspension lift menggunakan LP Adventure yang bisa bikin mobilnya lebih naik 1,5 inch. Ya lebih dari cukup, jarak main atau travel suspensi juga jadi nggak keganggu, dan overall tampilannya juga lebih keren lagi gitu jadinya ya. Ya setidaknya menurut saya. Ya, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Kalau kalian ada yang pengen lihat langsung, tinggal datang aja ke Gias 2024 yang ada dari mulai video ini tayang sampai nanti selesai di tanggal 28 Juli. Jadi pasti juga untuk mampir ke booth Subaru kalau pengen ngelihat langsung ya si Crosstrek Adventure merah ini atau ngelihat mobil-mobil lainnya yang ada di sini. Oke, sebelum saya tutup saya mengucapkan terima kasih banyak ke teman-teman yang udah support ke saya dan mobil ini
Karena mobil ini bentuknya jadi seperti ini juga karena masukan dari kalian semua waktu awal ngebikin video ini ya. Jadi terima kasih banyak. Oke, sehat-sehat buat kalian semua dan kita ketemu lagi di video Janjilogi yang berikutnya. Dadah, Assalamualaikum.